Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarona bil ittihadi wal i'tisam bihablillahil matin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in al-mab'usu rahmatan lil alamin. Amma ba'du, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita melanjutkan materi selanjutnya, marilah terlebih dahulu kita memanjatkan rasa tasyakur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpah nikmat dan rahmatnya, sehingga sampai detik ini kita masih diberi kesehatan, sehat jasmani dan rohani. Kita masih diberi nikmat yang paling utama, yaitu nikmat iman dan Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad mudah-mudahan selalu terpanjatkan kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tahu bahwa banyak sekarang orang tua yang merasa egois ketika melihat kenakalan anak-anaknya. Mereka beranggapan bahwa kenakalan anak-anaknya disebabkan mutlak karena murni kesalahan tingkah laku anaknya. Padahal yang namanya orang tua itu adalah fotokopi seorang anak. Artinya apa? Anak yang hebat itu terlahir dari orang tua yang hebat. Anak yang sukses terlahir dari orang tua yang sukses. Dan anak yang soleh itu pasti terlahir dari orang tua yang baik. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sering mendengar ada pepatah Jawa mengatakan bahwa kacang iku ora ninggal saka lanjaran. Ada juga banyak pepatah mengatakan bahwa buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ini adalah sebuah ungkapan bahwa sebagai orang tua ketika melihat kenakalan anak-anaknya, kita harus introspeksi diri sendiri. Artinya, kalau anak kita nakal, tidak baik, tidak berakhlak, berarti yang introspeksi adalah orang tuanya. Terutama dalam memberikan makanan. Makanan itu harus yang halal. Karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah jelas dalam surat Al-Baqarah. Di situ dijelaskan bahwa memberikan makanan yang halal itu wajib dilakukan oleh setiap orang tua kepada anak-anaknya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk itu banyak manfaatnya dalam memberikan makanan yang halal kepada anak-anak kita. Yang pertama adalah terhindar dari penyakit. Yang kedua adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Kalau makanan itu halal kita berikan kepada anak-anak kita, insya Allah anak-anak kita akan semakin takwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebagai orang tua kita harus teliti, kita harus hati-hati dalam memberikan makanan. Apakah makanan itu halal atau haram yang akan diberikan kepada anak-anak kita. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak manfaat makanan halal yang kita konsumsi, ya. Tadi sudah saya sebutkan dua. Yang pertama terhindar dari penyakit, yang kedua meningkatkan keimanan dan ketakwaan, dan yang ketiga adalah kita akan selalu menjaga akhlak kita. Akhlak kita kalau baik akan mendapat pahala dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus manfaat yang selanjutnya adalah akan mendatangkan rizki yang baik untuk keluarga kita. Jadi intinya
sebagai seorang muslim kita memang diwajibkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan menghindari makanan yang haram. Mudah-mudahan kita semua beserta keluarga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menjaga keimanan dan ketakwaan kita, dan kita bisa terhindar dari makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, sementara materi yang kita sampaikan, yang kita bahas pada hari ini adalah tentang makanan halal adalah penentu kesolehan anak. Untuk itu, semoga apa yang kita harapkan, mempunyai anak yang soleh-solehah, diridhoi dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau pedang melukai tubuh ada harapan sembuh, tapi kalau lisan melukai hati hendak kemana obat dicari. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.